Halo semuanya, selamat datang di podcast kelompok 3 Fakultas Teknik jurusan Wilayah Perencanaan Kota dari Universitas Cendrawasih. Nah, di sini saya Gilang sebagai host yang akan mengangkat tema penyelamatan hutan mangrove di Teluk Yatepa. Nah, di dalam podcast ini saya bersama pemerhati lingkungan, Bapak Ahmad Saifuddin. Pak, bagaimana kabarnya, Pak? Nah, baik, saya di sini akan cerita sedikit latar belakang dari hutan mangrove di Teluk Yatepa. Nah, menurut data dari Nestapa ID, uh, yaitu pada data ekspedisi Tanah Papua tahun 2021 mengatakan bahwa hutan mangrove di hutan mangrove di Teluk Yatepa ini mengalami deforestasi sebesar 50%. Itu seluas 50% itu seluas 534 hektar. Nah, terakhir diteliti oleh Bapak Baigo, dosen Universitas Cendrawasih, menurut Nestapa ID itu sebesar yang tersisa di tahun 2018 itu tersisa 233 hektar. Nah, itu semua padahal ada berdasarkan Perda nomor 1 tahun 2014 mengatakan bahwa wilayah Teluk Yatepa dan semua ekosistemnya itu sebagai kawasan konservasi dan juga sebagai pariwisata khusus. Nah, Pak, menurut Bapak ini bagaimana ya tindakannya? Baik, terima kasih. Terkait kita melihat perda tadi, jadi ini merupakan salah satu uh, usaha pemerintah di dalam rangka menyelamatkan hutan mangrove atau melindungi hutan mangrove yang ada di Teluk Jakarta. Saya pikir pemerintah juga sudah banyak pertimbangan kenapa itu mangrove yang ada di Teluk Jakarta itu ditetapkan sebagai kawasan konservasi, namun di situ juga masih bisa dimanfaatkan sebagai kawasan wisata. Nah, mungkin beberapa pertimbangan, artinya di samping memang dimanfaatkan sebagai tempat wisata, namun dalam pelaksanaannya jangan sampai merusak dari bakau atau mangrove yang ada di tempat tersebut. Ya, Pak. Namun di dalam Perda mengatakan bahwa tidak boleh ada deportasi dan penimbunan atau penebangan ilegal. Nah, yang yang kita lihat bahwa pembangunan jembatan merah dan jalan ring road itu kita harus mengorbankan hutan mangrove kita. Menurut Bapak bagaimana? Baik, memang untuk namanya pembangunan harus ada eh, tetap ada ya, bukan harus ada tapi tetap ada yang terkorbankan. Termasuk salah satunya tadi ada ring road dengan jembatan merah serta jalan protokol. Dari sisi pemanfaatannya memang terjadi perubahan-perubahan. Nah, mungkin dulu masyarakat yang ada di Tobati masih bisa mendapatkan ikan yang di dekat mangrove. Nah, sekarang sudah jauh ke tengah laut. Itu yang pernah saya cerita dengan salah satu warga yang ada di Tobati. Kemudian yang kedua, eh, jembatan merah dengan jalan Holtekam, memang itu juga banyak menyita eh, hutan mangrove. Namun demikian, mungkin ini salah satu solusi juga, walaupun itu dijadikan objek vital atau fasilitas umum eh, yang digunakan untuk jembatan dan jalan, itu tetap kita menjaga hutan mangrove yang sisa. Entah itu mungkin ditanami kembali, atau misalnya ya jangan sampai itu dijadikan lagi malah ditimbun begitu. Yang ada tetap dipertahankan, mungkin kalau misalnya bisa ya untuk tempat-tempat tertentu itu tidak dikosongkan betul, tapi tetap ada mangrove-nya. Iya, Pak. Setelah terjadinya pembangunan itu, di sepanjang jalan Holtekam itu malah melakukan pembukaan lahan oleh oknum-oknum. Itu menurut Bapak tuh bagaimana, Pak? Padahal itu hanya uh, untuk keuntungan sesaat. Baik, kalau jadi memang dari aturan pemerintah tadi sudah ada ya, dari Perda Kota Jayapura telah mengatur tempat tersebut itu semestinya seperti apa. Jadi mungkin perlu juga dari pemerintah ada ketegasan. Artinya kalau memang itu sudah merupakan eh, fasilitas umum yang harus dibangun, oke. Karena ini juga sudah terjadi, sudah dibuat, nah, mungkin pemerintah juga perlu ada ketegasan atau pencegahan terhadap pembangunan-pembangunan yang akan lebih merusak terhadap mangrove yang tersisa. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, mungkin perlu ada edukasi juga terhadap masyarakat terhadap perlindungan mangrove yang ada di Teluk Jakarta. Memang masyarakat juga sudah memahami gitu.
Karena di situ salah satu contohnya misalnya ada hutan perempuan namanya katanya ya, itu kan dijaga betul itu, tidak boleh diganggu oleh siapapun, bahkan yang bisa masuk itu hanya perempuan saja. Mungkin ini salah satu juga yang perlu dikembangkan oleh masyarakat untuk lokasi, khususnya untuk lokasi-lokasi tertentu itu tetap dipertahankan, yaitu seperti hutan perempuan itu kan mungkin secara tidak langsung itu secara tidak tertulis itu ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu diedukasi kembali oleh pemerintah mungkin kepada masyarakat, sehingga antara pemerintah dengan masyarakat ini sama-sama bahu-membahu untuk melindungi, melestarikan hutan mangrove yang tersisa. Mungkin caranya untuk kita menyelamatkan hutan mangrove itu sendiri dari Bapak seperti apa? Baik, ini mungkin salah satu saran juga. Yang pertama tadi terkait dengan penimbunan. Nah, penimbunan mungkin tadi kita bisa kembalikan atau menanam kembali yang sudah ditimbun kembali, ditanam dengan mangrove kembali dengan harapan supaya bisa kembali lagi menjadi hutan mangrove. Kemudian yang kedua, dalam hal ini pemerintah ini mungkin berbagai instansinya di situ, gitu ya. Jadi dari Kementerian Kehutanan, terus kemudian dari BPN, itu mereka sama-sama mengecek gitu. Jangan sampai nanti saling tumpang tindih dari pemerintah kota misalnya atau dari Kementerian Kehutanan menetapkan sebagai kawasan konservasi, terus kemudian dari mungkin yang ketiga juga dengan masyarakat. Jadi masyarakat mungkin perlu kita edukasi kembali kawasan-kawasan tertentu sehingga tidak dengan mudah melepaskan atau memperjualbelikan hutan mangrove untuk dijadikan pemukiman atau kegiatan lainnya. Kemudian ada tindakan tegas apabila memang itu sudah terjadi, ada tindakan tegas kembali dari pemerintah. Ini sudah ditetapkan sebagai kawasan, terus kemudian ada katakan masyarakat itu yang akan memanfaatkan tetapi tidak memahami mungkin bahwa kawasan tersebut sebagai kawasan konservasi, itu kita tindak apabila sudah masuk dan kita cegah jangan sampai terjadi, mungkin dengan cara sosialisasi dan penyuluhan atau yang lainnya, sehingga masyarakat sendiri walaupun masyarakat juga sudah memahami tapi lebih memahami lagi tentang kondisi terkini gitu. Jangan sampai dengan mendapatkan ganti ulayat yang sekian itu efeknya bisa sampai dengan anak cucu gitu sih. Karena apa? Karena hutan mangrove-nya hilang gitu toh. Sehingga tadi masalah tempat tinggal ikan dan seterusnya itu bisa berubah. Ya. Pak, terima kasih banyak. Kita sudah berbicara soal penyelamatan hutan mangrove ini, bahwa hutan mangrove ini sangat penting bagi kita semua dan juga sangat penting bagi masyarakat kampung yang tinggal di sekitar hutan mangrove tersebut, bahwa kita semua perlu menjaga hutan mangrove itu. Saya mengajak teman-teman mahasiswa semua untuk melestarikan hutan mangrove itu, hutan mangrove kita yang tersisa, bahwa hutan mangrove itu adalah punya kita semua dan juga kita harus saling menjaganya. Baik, terima kasih banyak Pak. Maaf apabila ada kesalahan kata dari saya minta maaf. Dan sekian, terima kasih. Mahasiswa planologi kami dalam pembukaan lahan yang terjadi di sekitaran sepanjang pantai Habari sampai ke Hall yang berada mungkin masuk dalam ruang lingkup kampung ini. Bapak pertama, kita boleh kenalan dulu Bapak dan Bapak siapa? Bapak Irina. Anissa Yang saya lahan di Cemeti. Bapak, di sini kita ada 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kondisi warga di sini sebelum adanya terjadi pembukaan lahan seperti mungkin penimbunan begitu, mungkin sebelum terjadi pembukaan lahan nih, mata pencarian Bapak kayak bagaimana, terus setelah terjadinya pembukaan lahan seperti apa Bapak? Ya, pembukaan lahan di sini sementara itu terjadi. Itu terjadi ada sedikit kerugian mata pencarian. Mengkhususkan pembangunan jalan.
selalu kami di dalam teluk ini, dalam teluk keluar teluk. Jadi ikan biasa masuk dari luar teluk, masuk gitu. Sedang pembangunan dalam teluk kami tidak melakukan ikan tidak pernah masuk. Setelah jembatan jadi, ikan sudah datang. Jadi mungkin hambatannya pada saat pembangunan saja. Tapi dengan adanya jembatan merah, Bapak, Kami sangat senang karena untuk jangkau anak sekolah, kami anak sekolah. Biasa kan kalau sekolah selalu jalan berperang sampai ke pantai yang mana, Borneo atau tidak ke pantai Taipan. Jadi sekarang sudah tinggal menjadi kami bersyukur kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang bisa bangun betul. Presiden ganti presiden tidak bangun, hanya Joko Widodo. Syukur sekali untuk itu. baik Bapak. Pertanyaan yang kedua, apa saja dampak yang dirasakan terkait dengan pembukaan lahan terhadap lingkungan, mungkin ekonomi ataupun aktivitas warga di kampung sini, Bapak? Ya, kami sangat ada sedikit abrasi dari abrasi di pantai seperti ini. Itu abrasi. Mau Ciberi dulu kena abrasi itu. Jadinya tidak. Nah, itu kami sudah timbul. Itu kena abrasi. Akhirnya masyarakat juga keluh dari itu. Sampai keluar ke kami. Sekarang ini masyarakat keluh tentang abrasi. Karena pembangunan itu sudah bukan pembangunan di jembatan, ada pembangunan timbunan di mangrove, timbunan ini, tebang mangrove, timbunan karang turun itu airnya tidak seperti rata seperti itu. Sekarang sudah naik tinggi, sehingga ombak datang sudah air naik tinggi, ombak datang juga yang hantam itu pasir pantai itu. Akhirnya kami masyarakat dulu sangat keluh juga. Tapi kami bersyukur pelan-pelan pemerintah akan lihat kami. Kemarin sudah menghadapi dengan menteri dari orang saya sudah bicara semua akan di kalau begini sampai ke sana untuk tidak abrasi. Tapi pemerintah sudah sangat setuju masukan ini berkaitan kami sepanjang pantai Ciberi untuk kami. Baik Bapak, yang terakhir, bagaimana mungkin Bapak punya harapan mengenai rencana pengembangan kawasan sekitaran ini agar kedepannya tetap bermanfaat bagi Bapak juga, tapi sejalannya ada pembangunan dan tetap melihat ekosistem pantai di sekitar Ya, tersebut. kami bersyukur kalau Bapak bekerja pada bersyukur. Jadi kami jangan tunggu bola, istilahnya jangan tunggu bola. Kami selalu bola. Sehingga kalau dulu tidak ada uang, kami perlu manusia ini perlu uang. Anak-anak saya sekolah, anak kuliah. Jadi saya kalau tunggu-tunggu dulu, tidak ada uang, tidak dapat saya buka itu. Kalau satu ada dulu tadi dari Ciberi. Ya. Ya itu ada buka apa itu ada KPK itu ada di situ. Jadi saya tunggu dan mengambil uang dari orang untuk masa depan anak-anak saya jadi saya. Jadi dampaknya si pemerintah kali ya gimana ibu yang mau mahasiswa tolong masukkan ini lagi berkuat kami juga masukkan sehingga pemerintah selalu perhatikan salah satunya adalah jalan ekosistemnya atau mungkin apa ini toilet kan salah orang saya selalu bermasalah